Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin. Baik, teman-teman, jadi untuk di video kali ini kita kedatangan lagi yaitu media motor NMAX atau bodi motor Yamaha NMAX. Dan untuk di medianya ini sudah kita melakukan epoksi. Untuk epoksinya sendiri di sini kita menggunakan epoksi Autolux 66 filler ya. Dan epoksinya ini kita sudah melakukan sanding atau pengamplasan agar medianya ini lebih halus lagi. Dan untuk di warna body NMAX kali ini kita akan melakukan warna bunglong ya, atau efek lembayung ungu atau pink. Jadi untuk di medianya ini kita sudah melakukan epoksi, dan bagaimana kelanjutannya kita akan melakukan cat dasar atau base coat di warna biru oreo. Oke teman-teman, jadi saksikan terus videonya, jangan di skip biar lebih paham lagi pengaplikasiannya. Oke, dan seperti ini cat yang akan kita aplikasikan di lapisan terakhir ya, atau lapisan setelah kita melakukan cat dasar. Baik, jadi mari kita saksikan bersama-sama seperti apa pengaplikasian selanjutnya. Cekidot. Oke, dan untuk dasarnya kita menggunakan cat NC ya. Jadi untuk dasarnya itu kita menggunakan base coat biru oreo, kemudian kita melanjutkan dengan warna Candy Tone Bright Blue dari Penta Auto. Baik, jadi tanpa lama-lama langsung saja di sini kita mengaplikasikan warna biru oreonya ya. Dan untuk warna biru oreo yang kita pakai di sini adalah produk dari Penta Super Gloss. Jadi ini adalah cat NC ya, bukan cat PU. Oke, di sini untuk pengaplikasian cat biru oreonya itu saya lakukan dua lapis. Untuk lapis pertama kita tipis-tipis saja dulu, kemudian kita jeda kira-kira 15 menitan. Dan langsung saja kita timpa di lapis yang kedua. Untuk spray gunnya di sini saya menggunakan Awarita F3 yang sudah dimodifikasi ya. Jadi untuk modifikasi spray gunnya di sini bukan saya yang modifikasi, tapi kita beli di Ringga DTK. Dan untuk pembeliannya teman-teman bisa klik di Shopee, nama tokonya Ringga DTK ya. Untuk kualitasnya lumayan rekomendasi menurut saya untuk mengecat di media-media kecil seperti kap-kap motor. Oke, jadi kita lanjutkan pengaplikasian cat biru oreonya di sini. Jadi untuk cat biru oreonya di sini teman-teman bisa mengaplikasikan sebanyak 2 lapis saja. Oke, baik teman-teman, jadi seperti inilah hasil pengecatan di warna biru oreonya. Jadi ini kita cat kemarin ya, memasuki waktu maghrib kita melakukan pengaplikasian di warna biru oreonya ini. Namun kita baru ingin melanjutkan di pengecatan yang selanjutnya,
yaitu warna Candy Tone Brick Blue. Jadi setelah pengecatan dasar di warna biru Oreo ini, kita melanjutkan di pengecatan warna Candy Tone Brick Blue. Lalu kemudian kita mengaplikasikan cat bunglongnya. Oke, jadi untuk jarak atau antara pengecatan di warna biru Oreo ini dengan warna Candy Tone Brick Blue-nya sebenarnya bisa sih kita melakukan di sekitaran 20 menitan. Kemudian kita melanjutkan di warna Candy Tone Brick Blue-nya. Namun karena kebetulan semalam kita sudah tidak sempat melanjutkannya, maka kita berinisiatif untuk melakukan di keesokan harinya. Dan sekarang barulah kita ingin mengaplikasikan cat dasar yang kedua, yaitu warna Candy Tone Brick Blue-nya. Jadi warna yang akan kita gunakan setelah pengecatan, jadi sebelumnya ini adalah cat NC ya. Untuk di warna biru Oreo-nya ini adalah cat NC. Lalu selanjutnya kita akan mengaplikasikan warna Candy Tone Brick Blue-nya itu menggunakan cat PU. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Saya kira cukup dipahami. Kita akan melanjutkan pengecatan di warna Candy Tone Brick Blue-nya. Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang kita akan mengaplikasikan warna Candy Tone Brick Blue-nya. Jadi cat yang saya gunakan di sini adalah Penta Auto cat PU ya. Untuk tinnernya juga saya menggunakan cat PU dari Belcoat Laundry Reducer. Dan untuk perbandingan cat dan tinnernya itu di sini saya menggunakan perbandingan 1:1, yaitu 1 cat dan 1 juga untuk tinnernya. Untuk pengaplikasian cat Candy Tone Brick Blue-nya di sini saya juga mengaplikasikannya sebanyak 2 lapis. Untuk lapis pertama kita tipis-tipis merata saja dulu. Kemudian kita melanjutkan di lapisan kedua dengan sedikit agak tebal. Dan jeda yang saya pakai di lapisan pertama sampai lapisan kedua itu kira-kira 15 menit sudah cukup teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini selanjutnya kita akan mengaplikasikan warna atau cat bunglong yang telah kita campur dengan thinner. Untuk thinnernya di sini saya menggunakan cat PU Belcoat Slow Reducer dengan perbandingan 1 cat dan 2 thinner. Dan yang perlu teman-teman perhatikan di sini ketika kita mengaplikasikan cat bunglong seperti ini, kita sebaiknya tipis-tipis saja dulu bertahap. Jadi untuk setelan spray gun di sini kita juga setting seirit mungkin teman-temannya. Jangan juga terlalu basah untuk catnya. Jadi kita cat kering saja teman-teman. Jadi untuk cat bunglongnya di sini saya mengaplikasikan sebanyak 3 lapis tipis terus ya. Jadi saya tidak pernah menebalkan untuk semburang cat bunglongnya di sini. Kita tipis-tipis merata saja. Kemudian kita jeda kira-kira sekitar 15 menitan. Dan lanjut kita mengaplikasikan cat kedua dan ketiga. Jangan lupa pada saat pengecatan cat bunglongnya itu atau cat apapun itu kita lap dulu agar medianya itu bersih dari debu teman-teman. Pastikan teman-teman menggunakan lap yang bersih. Oke, dan
disimak videonya sampai selesai biar teman-teman itu tidak gagal paham dalam pengaplikasian Chat Bunglongnya ini. Jadi untuk pengaplikasian Chat Bunglongnya di sini saya aplikasikan sebanyak 3 lapis ya teman-teman. Jadi 3 lapis itu bukan berarti di setiap lapisannya itu tebal, tidak teman-teman. Ini kita 3 lapis tipis saja. Yang jelas cat atau semburang dari spray gun itu merata teman-temannya. Jadi untuk videonya mungkin di skip sebagiannya, soalnya takut durasinya kepanjangan teman-teman. Intinya untuk pengaplikasian Chat Bunglongnya di sini saya lakukan sebanyak 3 lapis tipis-tipis merata. Baik, jadi di sini kita langsung saja untuk memasuki tahap pengekliran. Jadi untuk tahap pengekliran di sini saya menggunakan clear bell coat 6300 dengan perbandingan 2:1 dengan thinner soldery reducer ya. Jadi untuk takaran clearnya itu 2, hardenernya 1 dan thinnernya juga 1. Untuk tahap pengekliran di sini saya melakukan hanya 1 lapis saja teman-teman. Untuk ketebalannya itu tidak terlalu tebal dan juga clearnya tidak terlalu tipis. Jadi rencananya ini kita akan diamkan sehari semalam ya, dan keesokan harinya kita akan melakukan pengamplasan dulu, kemudian kita melanjutkan di tahap pengekliran finishing. Jadi untuk pengekliran finishingnya itu kita akan melakukan sebanyak 2 lapis lagi, dimana untuk lapis pertamanya itu kita tipis-tipis merata saja dulu, kemudian yang kedua kita akan mencari tingkat kilap dan basahnya teman-teman. Oke, jadi saksikan terus videonya biar teman-teman itu tidak gagal paham. Jadi kemarin kita sempat melakukan pengekliran ya. Jadi pengekliran kemarin itu cuman 1 lapis. Namun untuk di keesokan harinya ini kita amplas kembali dengan memakai ukuran amplas nomor 2000. Hasilnya itu seperti ini ya. Jadi pastikan semua cara pengamplasannya itu rata seperti ini. Jadi sudah kelihatan buram untuk bagian yang terkena amplas. Untuk di medianya ini kita melakukan pengamplasan semuanya. Dan tadi saya tidak sempat melakukan pengekliran. Jadi besok insya Allah kita akan melakukan pengekliran finishing. Jadi untuk pengeklirannya rencananya kita akan melakukan pengekliran sebanyak 2 lapis lagi. Seperti biasanya lapis pertama itu kita tipis-tipis kabut-kabut saja ya. Dan untuk di pengekliran yang lapis keduanya itu kita cari basah dan kilapnya. Oke, baik teman-teman, jadi insya Allah besok kita akan melanjutkan videonya. Oke, baik teman-teman, jadi langsung saja di sini kita mengoplos atau mencampur clear coatnya.
Jadi untuk clear coatnya sendiri di sini saya menggunakan bell coat 6300 dengan perbandingan 2:1. Jadi untuk campurannya di sini saya menggunakan 2 clear, 1 hardener dan 1 untuk thinnernya juga. Untuk thinnernya di sini saya menggunakan thinner bell coat laundry reducer ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita menggunakan gelas takar sekalian. Di sini kita akan memakai ini untuk pengekliran, atau ini adalah cupnya untuk kita melakukan pengekliran. Oke, jadi kita ikuti petunjuk yang ada pada cup ini. 21, 2 clear, 1 hardener dan 1 untuk thinnernya. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-temannya untuk perbandingan clear, hardener dan juga thinnernya. Baik, di sini kita akan tutup. Dan di sini kita akan menggunakan spray gun murahan ya. Jadi ini adalah Sabetsu, untuk harganya di kisaran 150-an aja teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita pasang untuk cupnya. Jadi cara pasang untuk tabung seperti ini tuh sangat simpel ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Untuk mengaduknya saya biasanya begini sih. Oke, kita akan mengaplikasikan ke medianya. Baik teman-teman, jadi seperti biasanya pada saat ingin melakukan pengekliran itu saya mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Jadi untuk
pengeklirannya sendiri di sini saya melakukan 2 lapis. Artinya di lapis pertama ini kita tipis-tipis merata dulu. Kemudian kita jeda kira-kira 15 menitan ya. 15 atau 20 menitan. Dan selanjutnya kita naik ke lapis kedua. Dan untuk lapisan keduanya itu kita mencari basah dan kilapnya. Jangan juga terlalu nafsuan ya teman-teman untuk melakukan pengekliran karena ditakutkan terjadinya clear yang jeler atau meleleh ya. Sayang sekali jika sudah clear finishing seperti ini malah clearnya meleleh. Waduh, parah itu teman-teman. Jadi untuk warnanya ini ya sangat lumayan mantap sih menurut saya. Jadi untuk pengeklirannya di sini saya tidak menampilkan di semua media teman-temannya. Mungkin hanya sebagian partnya yang saya tampilkan untuk di video ini. Yang intinya teman-teman sudah tahu jika pengekliran di finishing ini saya melakukan sebanyak 2 lapis. Di mana lapis pertama kita tipis-tipis merata dulu, kemudian kita jeda kira-kira 15 menit lalu kita naik ke lapisan yang kedua. Berhubung karena takutnya durasi terlalu kepanjangan sehingga teman-teman juga bosan untuk menontonnya. Oke, dan untuk catnya sendiri atau cat inti, cat bunglongnya di sini saya membeli ya teman-teman, saya membeli di toko online. Jika ada teman-teman yang ingin samaan atau seperti ini catnya, bisa komen di kolom komentar untuk pembelian catnya ya. Baik, jadi seperti inilah kira-kira hasil setelah kita melakukan step by step sampai di finishing teman-teman. Jadi ini catnya sudah benar-benar kering ya, namun di sini kita belum melakukan pemolesan. Mungkin di medianya ini kita sudah tidak poles lagi karena alhamdulillah hasilnya ini sudah mengkilap dan tidak ada kulit jeruknya teman-teman. Jadi sekian dulu videonya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin melakukan refine. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh dong di subscribe dulu, jangan lupa tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.